Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu sehat ya, amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar tematik. Tapi sebelum belajar, sudahkah kalian mengerjakan pembiasaan ibadah kalian? Apakah hari ini sudah sholat subuh? Kemudian pagi ini sudah sholat duha dan murojaah belum? Kalau belum, kalian sholat duha dan murojaah dulu ya. Baru setelah itu kita belajar tematik. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk siapkan buku serta alat tulis kalian. Apakah sudah siap semuanya? Kalau gitu, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih belajar tema 8 dan subtema yang kedua. Musim kemarau disebut juga musim panas. Kenapa disebut musim panas? Karena cuaca saat musim kemarau terasa panas dan jarang sekali turun hujan. Ketika cuaca panas, pasti menyenangkan ya untuk bermain di air. Sama dengan yang dilakukan oleh Udin, Beni, dan Edo. Mereka sedang bermain di sungai. Oh ya anak-anak, ingat ya, jika ingin bermain di sungai, kalian harus izin kepada orang tua kalian dahulu. Kemudian, sebisa mungkin kalian untuk ditemani oleh orang tua kalian. Dan bermain di sungai boleh dilakukan jika airnya memang dangkal, tidak dalam. Nah, Udin, Beni, dan Edo bermain di sungai yang dangkal. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri, mereka berjalan di tempat. Kaki mereka pun menjadi basah. Setelah itu, mereka berjongkok lalu duduk. Nah, saat duduk, mereka bermain oper bola. Udin mengoper bola ke Beni, lalu Beni mengoper bola ke Edo. Seperti itulah seterusnya. Sangat menyenangkan sekali bermain atau melakukan aktivitas di air. Pasti terasa segar ya. Setelah bermain air, sekarang kita belajar matematika yuk. Kita akan mengamati benda-benda sederhana yang bisa digunakan untuk menimbang berat benda. Contohnya seperti yang dilakukan oleh teman kita ini. Beni membuat sebuah timbangan sederhana menggunakan balok, penggaris, piring, dan kelereng. Ini adalah alat-alat yang bisa digunakan. Bagaimana caranya? Caranya, pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Aturlah posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan pula sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan kalian timbang atau benda lain yang ingin kalian timbang. Kalau di sini Beni menggunakan buku ya. Lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Nah, kemudian ambil kelereng untuk mengukur beratnya. Lalu taruhlah di atas piring di ujung kanan. Kemudian amati sampai penggaris seimbang. Kalian bisa mengetahui buku tersebut beratnya berapa kelereng ya. Amati dengan baik. Nah, selain menggunakan penggaris dan piring, alat apa lagi ya yang bisa digunakan untuk mengukur berat benda atau menimbang berat benda? Ya, kalian bisa menggunakan gantungan pakaian.
Bagaimana cara membuatnya? Nah, amati ya, perhatikan. Pertama, ambil sebuah gantungan baju, lalu gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik, kemudian kaitkan satu kantong di ujung kanan. Kemudian, satu kantong lagi kalian kaitkan di ujung kiri gantungan. Lalu, ambil benda yang ingin kalian timbang. Di sini contohnya menimbang sendok ya. Jadi, ambil sendok yang akan ditimbang, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Untuk menimbang beratnya, kita gunakan kelereng kembali. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Seperti itulah cara untuk mengukur berat benda. Kemudian perhatikanlah, sendok tersebut beratnya berapa kelereng ya. Ketika mengukur berat, maka pastikan kedua sisinya itu seimbang ya. Tidak berat sebelah, tidak miring sebelah. Seperti itulah cara menimbang. Selanjutnya, kerjakanlah latihan pada halaman 78 sampai dengan halaman 79. Di sana ada sebuah tabel yang berisi nomor, nama benda, dan hasil timbangan. Pertama, ada buku tulis dengan berat 5 butir kelereng. Kedua, ada tempat pensil dengan berat 8 butir kelereng. Ketiga, ada buku gambar dengan berat 7 butir kelereng. Kemudian, jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya. Benda manakah yang paling berat? Kalian perhatikan di tabelnya. Benda mana yang paling berat? Untuk mengetahui benda yang paling berat, kalian lihat angka terbesarnya ya di hasil timbangan. Nah, kemudian kalian tuliskan nama bendanya. Nomor 2, manakah yang paling ringan? Kalian perhatikan kembali tabelnya. Kemudian tulislah nama benda yang paling ringan hasil timbangannya. Yang nomor 3, urutkan benda pada tabel di atas. Yang A, urutkan benda dari yang paling ringan. Berarti dari yang angka paling kecil ya. Hasil timbangannya, bendanya apa? Kalian tulis, urutkan. Kemudian yang B hampir sama, hanya saja diurutkan dari yang paling berat. Selanjutnya, kalian juga kerjakan halaman 79-nya ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.